وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah, karena anugerah Allah kita kembali bersemangat mengkaji qiraat Asim riwayat Hafs berdasarkan Thariq Asy-Syatibi, ya, yang perlu diajarkan ke masyarakat luas. Sekarang nazom keberapa? Nazom keberapa? Nazom keberapa? Ke-16 Pak Kiai. Oke, baik. Ke-16. Oke. Lafzu tariqin lughatan sabilu qabla tariqihi hunaka subulu. Ya. Lafaz tariq. Kata tariq lughatan menurut bahasa. Sabilu adalah jalur. Saya sering mengingatkan di kelas di LBIQ jalur yang ditempuh oleh ulama dalam menyebarluaskan cara baca rawi, itu namanya tariq. Sekali lagi, lafzu tariqin, lafaz kata tariq lughatan menurut bahasa, sabilu jalur. Qabla tariqihi, sebelum tariq Syatibiyah, hunaka subulu, di sana banyak tariq. Bukankah saya juga sudah singgung di kelas, tariq itu ada tariq langsung, yaitu Ubaid ibn Sabbah, murid langsung Hafs, itu namanya tariq langsung. Sedangkan tariq Asy-Syatibiyah tidak langsung, ada perantaranya. Ya, sudah ditulis di kelas. Oke, itu yang dimaksud qabla tariqihi, sebelum tariq Asy-Syatibiyah, hunaka subulu, di situ banyak tariq. Oke. Sekarang 16. Wastuliha bihi huwa riwayah. Menurut istilah bihi tariq itu huwa riwayah, yaitu periwayatan. Wa insaful, sampai ke bawah. Hafs muridnya langsung, tariq langsung, namanya Ubaid ibn Sabbah. Ubaid ibn Sabbah menyampaikannya kepada muridnya Al-Usnani, itu disebut tariq Al-Usnani. Al-Usnani menyampaikan ke muridnya Al-Hashimi, dan seterusnya sampai Imam Asy-Syatibi yang disebut tariq Syatibiyah. Jadi wa insaful, sampai ke bawah, an rawiyin, dari cara baca rawi, yaitu Hafs, karoyah, laksana bendera yang berkibar. Nanti tentu boleh ditanyakan nanti. Saya kasih waktu sebentar. 17. Kun aliman mufakkiran fima urish. Kun, jadilah guru, ustadzah,
aliman yang alim, mufakkiran pikiran bicara, mufakkiran jadilah guru yang alim berfikir, bima urish pada apa urish yang dibangun, fima urish pada apa yang dibangun, tariqu oleh tarik, min qawaida dari kaedah-kaedah umum. Bukankah harokat mad ismun fasil, 4 harokat mad wajib muttasil. Sekali lagi, kun aliman, jadilah orang yang alim, mukir fima urish pada hal-hal yang dibangun, tariqu dari tarik itu, min qawaida dari kaedah-kaedah umum, kadza furish seperti itu juga farsul huruf. Farsul huruf adalah kata yang dibaca berbeda pada setiap surat. Itu namanya farsul huruf. Kalau berbeda al-furu'a, farsul huruf, wal usula dan kaedah usul, an ghairihi dengan selain asy-Syatibiyah, fassaltuha, aku telah merincinya, at-tafsila dengan serinci-rincinya dalam buku ini. 19. Hifdzul qiraah sunnatun muttaba'ah. Hifdzu menjaga, al-qiraah bacaan Quran, sunnatun muttaba'ah adalah sunnah yang harus diikuti. Kita harus jaga qiraat Asim. Kita harus jaga bacaan Al-Quran riwayat Hafs. Kita harus jaga tarik sesuai tarik, dalam hal ini tarik asy-Syatibiyah. Hifdzul qiraah menjaga bacaan, sunnatun itu adalah sunnah, tata cara, muttaba'ah yang harus diikuti. Ya'khudhuhal akhiru, ya'khudhuha yang mengambilnya, al-akhiru orang berikutnya, amman tabi'ah dari orang yang telah mengikuti sunnah itu. Ya'khudhuha yang mengambilnya, al-akhiru orang berikutnya, seperti kita katakanlah kita harus mengambilnya, amman tabi'ah dari orang yang telah mengikuti cara baca itu. 20. Minhu riwayatun, antaranya riwayatun adalah riwayat. Kita harus berpegang kepada riwayat Hafs sebagai cara bangsa Indonesia membaca. Kadza tariqu, seperti ini juga kita harus pegang tarik. Dalam hal ini tarik asy-Syatibiyah. Tabbiq likullin, terapkan untuk masing-masing. Oh, ini riwayat. Oh, ini tarik. Jayyidan, dengan indah. Fatasduqu, maka engkau benar cara membaca Al-Quran. Tabbiq, terapkan, likullin untuk masing-masing, yaitu riwayat atau tarik. Jayyidan, dengan indah.
fatasduku, maka benar engkau membaca Al-Quran. Wadzalika, yang demikian itu berdasarkan ayat bi fattabi' Qur'an, maka ikuti bacaannya. Bukankah itu bunyi ayat fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an, apabila kami telah membacanya maka ikuti cara baca itu. Tidak boleh dibuat-buat cara baca Al-Quran. Di suratil qiyamati bayanah, tertera di surat Al-Qiyamah. Bayanahu, penjelasannya. Ayat itu ada di surat Al-Qiyamah. 22, muqaddimah terakhir ini. 22. Tariqus syatibiyyati fin nazmi. Tariq asy-syatibiyyah yang diuraikan dalam nazom ini, dalam syair ini. Urjuzatun, lagunya Bahar Rajaz. Apa itu Bahar Rajaz? Mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Tariqus sya, mutaf'ilun. Syatibiyah, musta'ilun. Fin nazmi, mustaf'i. Urjuzatun, mustaf'ilun. Nazamtuhu, mutaf'ilun. Lil fahmi, mustaf'i. Tolong lihat footnote. Waznu Bahrir Rajaz. Wazan Bahar Rajaz. Mustaf'ilun adalah mustaf'ilun. Situ marrat, 6 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Wa yabqa'hu al-majzu. Di antaranya ada kata mustaf'ilun itu tinggal mustaf'ilun, musta'ilun, mustaf'ilun, musta'i. Itu namanya majzu. Bahar Rajaz itu ada unsur majzu'nya. Kalimat mustaf'ilun ada yang terpotong. Mustaf'ilun. Mungkin sesuai nazom musta'i atau mustaf'i. Kalau lengkapnya mustaf'ilun. Jazuk kalau ada yang terbuang huruf dari mustaf'ilun. Wahuwa mahudhifa, yaitu mahudhifa minhu, huruf yang dibuang, thuluthu al-bait, ada sepertiga dari bait bersangkutan. Mustaf'il, musta'i, maka yang dibuang itu ilun, musta'i. Itu. Wal mastur. Mastur artinya dibelah dua. Wahwa, yaitu mahudhifa nisfu baitihi, yang dibuang setengah baitnya. Wabaqa syatru minhu, syatru minhu, dan yang tinggal dalam lagunya minhu yuqaffa, seperti saat dibaca berhenti. Yuqaffa namanya, wa yuqaf alaih, dan itu
itu lagu saat berhenti. Ntar contohnya. Wal manhuk, sedangkan rajaz yang manhuk, ma hudhifa thuluthahu, yaitu yang dibuang sepertiganya. Contoh terakhir, tariqus syatibiyati fin nazmi, tariqus mutaf'ilun, sinnya dibuang. Mutaf'ilun, syatibiyah, musta'ilun, fin nazmi, mutaf'ilun, fin nazmi, mustaf'i. Itu maksudnya. Urjuzatun, mustaf'ilun. Itu urjuzatun, mustaf'ilun. Di mana sukun berbaris mustaf'ilun sama. Urjuzatun, mustaf'ilun. Nazamtuhu, mutaf'ilun. Sinnya yang dibuang. Nazam fahmi, mustaf'i. Lunnya yang dibuang. Oke, seperti itu. Ada yang perlu diperjelas dari nazam tadi, baik terjemahnya maupun maksudnya. Silahkan. Silahkan. Musta'if. Iya. Itu tadi yang dimaksud dengan majzu. Ada. Kalau lengkap, wazan itu akan berbunyi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Tapi ada mustaf'ilun menjadi mutaf'ilun, menjadi musta'il. Nah, itu namanya yang disebut majzu, mastur, dan manhuk. Nanti renungkan sebelum tidur 10 menit itu. Baca lagi, masukkan ke benak, ke hati nurani. Oke, begitu Ibu ya? Baik Pak Kiai. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin cukup Pak Kiai. Oke, kalau cukup. Makhraj al-lisan atau lidah. Makhraj lidah memiliki 10 makhraj untuk 18 huruf, tersebar pada 4 tempat, yaitu pangkal, tengah, pinggir, dan ujung lidah. Pada pangkal terdapat 2 makhraj untuk 2 huruf. Pada tengah terdapat 1 makhraj untuk 3 huruf. Dan pada pinggir terdapat 2 makhraj untuk 2 huruf. Serta pada ujung terdapat 5 makhraj untuk 11 huruf. Rinciannya sebagai berikut.
Oke, sebelum dilanjutkan. Makhraj al-halaq, tenggorokan sudah kita bicarakan. Sekarang makhraj al-lisan, lidah. Di lidah ini ada yang keluar dari pangkal lidah, tengah lidah, pinggir dan ujung lidah. Ada sejumlah huruf, ada 18 huruf yang keluar dari mungkin pangkal, mungkin tengah, mungkin pinggir, dan ujung lidah. Itu yang mau dibahas rinciannya. Lanjut. Rinciannya sebagai berikut. 1. Makhraj aqsal lisan min fauqo, atau pangkal lidah sebelah atas. Dari pangkal lidah, yakni yang mengikuti ujung tenggorokan paralel dengan langit-langit atas, keluar satu huruf, yaitu huruf qaf. Contohnya al-alaq. Oke. Aqqa, aqi, qaqiqu, aqqa. Hayati. Supaya hayat, hidup. Supaya kita hidup. Pendeknya huruf qaf itu harus keluar dari pangkal lidah. Harus dari situ. Sehingga membaca ihdinas siratal mustaqim benar, bukan ihdinas siratal mustaqim, itu huruf kaf itu. Oke, al-alaq. Jadi keluar dari pangkal lidah. Lanjut. 2. Makhraj aqsal lisan ma'a ma yuhazihi minal hanakil a'la, atau pangkal lidah sedikit lebih bawah atau luar dari makhraj huruf qaf, lebih dekat ke permukaan mulut dari huruf qaf, keluar satu huruf, yaitu kaf. Contoh al-kausar. Iya. Kalau kita rindu kepada dua huruf itu, wahai huruf qaf, wahai huruf kaf, mohon keluar. Maka yang lebih dulu keluar itu huruf kaf, karena dia lebih depan. Baru berikutnya huruf qaf. Oke. Al-Kautsar, seperti bahasa Indonesia kalah. Kamu, kita, kemana engkau pergi? Iya, lanjut. 3. Makhraj wasol lisan, atau tengah lidah paralel dengan langit-langit atas. Keluar 3 huruf, yaitu jim, shin, dan ya. Contoh fujirat, asyamsu, al-baita. Iya, terus? Yang dimaksud ya di sini bukan huruf ya mad, akan tetapi ya berbaris secara mutlak atau ya sukun yang didahului oleh baris atas. Seperti contoh syai'an, khairan. Oke. Jadi dari tengah lidah kita semua ada 3 huruf yang keluar, yaitu huruf jim, huruf shin, dan huruf iya. Fujirat, keluarkan dari tengah lidah. Jangan fujirat dari ujung lidah dikeluarkannya. Itu sebabnya kurang fasih. Ya, jajan. Kalau orang Arab ngomong, saya kepingin makan jajan. Karena biasa mereka ngomong dim itu keluar dari tengah lidah. Iya. Usahakan dari tengah lidah. Shin juga begitu. Iya. Seperti halnya huruf ya. Perlu digarisbawahi di sini. Ya di sini maksudnya adalah huruf ya berbaris
atau ya huruf lin, bukan ya huruf mad. Kalau huruf mad kan keluarnya dari al-jawab. Ya sukun didahului baris bawah. Itu kan huruf mad. Nu, hi, ha. 3 huruf itu keluar dari al-jawab, dari rongga mulut. Beda dengan ya berbaris. Ya, yu, itu dari tengah lidah. Seperti juga ya huruf lin. Syai'un, keluarkan dari tengah. Khairun, keluarkan dari tengah. Supaya akan terdengar i. A sama i. Syai. Lau. A sama u. Bukankah huruf lin itu ya sukun atau wawu sukun didahului baris atas? Iya, itu sebabnya menjadi salah. Kalau enggak dikeluarkan dari tempat keluarnya atau makhrajnya. A'udzubillahi minasyaitan. Bukan a'udzubillahi minasyai. Menjadi itu. Karena tidak dikeluarkan dari tengah. Iya, seperti itu. Lanjut, mungkin ya sampai nomor 5 lah. Sampai nomor 5 mungkin. Baru Ya. nanti praktek. 4. Lanjut. Makhraj inda hafatai lisan mimma yalil adras al-ulya al-yusra awil yumna, atau salah satu pinggir lidah sebelah kiri atau kanan. Dari salah satu pinggir lidah, baik kanan atau kiri, dekat dengan gigi-gigi geraham atas, keluar satu huruf, yaitu dot. Contoh, fadlan. Walau dhalin. Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Huruf botnya. Terus? Keluarnya dari sebelah kiri lebih mudah dan lebih umum dalam praktek dibandingkan dari sebelah kanan yang lebih sulit dan lebih jarang. Sedangkan dari kedua tepi sekaligus sangat jarang dan paling sulit dipraktekkan. Intinya adalah huruf dot paling sulit untuk dilafalkan, sehingga dalam proses pembelajaran perlu latihan yang banyak atau riyadatul lisan, sehingga peserta belajar dapat memahaminya dengan baik. Oke. Ini sekarang huruf dot. Boleh atau mungkin orang itu mengeluarkannya dari sebelah kanan. Itu sebelah kanan. Boleh dari sebelah kiri. Boleh dari dua-duanya. Tadi sudah dikatakan umumnya orang dari sebelah kiri. Tapi selama ini dia tidak hayati. Dia tidak rasakan. Iya, dari dua-duanya itu paling sulit. Ya silahkan. Kalau memang kemampuannya dari kanan, silahkan. Pinggir lidah kerjasama dengan geraham atas. Itu makhraj huruf bod. Iya. Allah. Jangan waladol. Itu dal dikasih o itu. Waladol. Tapi harus waladolin. Fadla. Bukan fadla. Itu huruf dal itu. Oke. Insya Allah minggu depan mulai dari nomor 5.
tolong apa yang sudah kita bahas tadi dikaji sendiri lagi. Mana yang perlu dipahami, tanya minggu depan. Insya Allah. Insya Allah. Oke, tolong ditandain. Kita mulai minggu depan dari nomor 5. Iya, sekarang ada pertanyaan sebelum kita buka Quran? Silakan. Ada yang perlu diperjelas? Silakan. Silakan, ada yang perlu diperjelas. Jangan ada yang malu-malu bertanya. Itu bukan orang belajar namanya. Silakan. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Saya Pak Kiai. Silakan Ibu. Saya tadi belum begitu jelas yang syaiton itu syai apa syai gitu Ustaz. Pak Oke. Kiai. Oke. Pendeknya, bukankah huruf lin itu ya pun didahului baris atas? Syai. A sama I. Syai. Vokal A dan vokal I. Secara lin, secara lentur. Lin artinya lentur. Sehingga tidak terucap rada I. A'udzubillahi minasyai. Nah, itu sebabnya hendaknya AI itu dilafalkan dengan lentur. A'udzubillahi minasyai. Syai. Kalau tidak nanti syai. Nah, begitu. Itu maksudnya Ibu ya. Oh iya. Makasih Pak Kiai. Iya, Ibu. Ada lagi. Saya Pak Kiai. Silakan Ibu Deni. Itu Pak Kiai, kalau yang huruf qalqalah itu yang qaf sama jim itu kan ada yang ketika sukun, ada yang aj. Itu yang betul yang mana ya Pak Ustadz? Iya. Pendeknya 5 huruf qalqalah. Qalqalah artinya dipantulkan. 5 huruf itu. Lam yalid. Adal itu. Begitu juga huruf minal haqqo. Minal haqqo. Dipantulkan itu. Pantulan itu ada 3 macam. Contoh huruf qaf. Khalaqona. Ini namanya pantulan kecil. Qalqalah sugro. Khalaqona. Karena dia berada di tengah kata. Khalaqona. Ada nun yang mau dilafalkan. Khalaqona. Saat dibaca waqaf. Min khalaqin. Min khalaq. Namanya qalqalah kubro. Pantulannya lebih besar. Karena dia berada di akhir kata. Tidak ada huruf berikutnya yang dibaca. Min khalaq. Yang ketiga, qalqalah paling besar saat bertasydid. Minal haqqo. Minal haqqo. Ada spasinya. Minal haqqo. Jangan langsung
minal haqq. Itu nggak ada tasdid itu, min khalaq. Nggak ada tasdid. Tapi kalau ada tasdid, ada spasinya. Minal haqq. Oke, begitu Ibu ya. Iya Pak Ustadz, iya Pak Kiai, kalau misalnya yang jim kan ada yang je, kan rata-rata harusnya fathah ya Pak Kiai ya. Oh ya, ya. Jadi begini Ibu, terkait dengan bunyi qalqalah itu ada dua mazhab, yaitu hendaknya mengarah ke vokal A, bukan ke E. Contoh, lam yalid ke A, bukan ke E. Lam yalid. Begitu. Jadi ada dua mazhab. Pendeknya, setiap qalqalah jangan ke arah E. Jangan. Tapi ke A. Lam yalid. Yang kedua, mazhab kedua, terpengaruh bunyi qalqalah itu oleh huruf yang mendahuluinya. Muqo, muqo, mahun, muqo, mahun, rada u. Muqo, mahun, karena didahului baris dhammah. Kalau didahului oleh baris bawah, rada i. Iqra, iqra. Oke, begitu Ibu ya. Iya Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Iya Ibu, tolong ditulis di pinggir bukunya supaya ajarin putra-putrinya atau murid-muridnya di majelis taklim. Ada lagi? Mohon izin Pak Kiai, saya Kinana mau tanya. Silakan Ibu Kinana. Saya mau ini aja Pak Kiai, kebetulan yang saya pernah terima bahwa itu tempat dari lisan yang pangkal lidah tuh ada diuraikan langsung qaf dan kaf. Nah di sini di Pak Kiai dipisahkan. Apakah ada spesifikasi khusus Pak Kiai sehingga dipisahkan qaf dan kaf? Iya, ini pertanyaan cerdas. Syukran. Huruf qaf lebih dalam. Lebih dalam dia. Bersambung ke tenggorokan. Itu huruf qaf. Tapi huruf kaf lebih ke depan dikit. Sama-sama dari pangkal lidah. Sama. Cuma huruf qaf itu benar-benar dari pangkalnya. Huruf kaf itu sedikit lebih ke depan. Oke, begitu Ibu. Iya, betul Pak Kiai. Makasih banyak. Jazakallah khairan, Kiai. Iya. Ada lagi? Izin bertanya Pak Kiai. Silakan Ibu Yati. Ini Pak Kiai, untuk huruf kaf, mungkin ini berkaitan dengan sifat Pak Kiai. Ya. Ada yang mengucapkan setiap huruf kaf, walaupun dia berharokat, selalu dengan ada hamznya. Tetapi ada juga yang mengatakan hanya bertanda sukun lah yang ada hafiznya. Ini yang benar bagaimana Pak Kiai? Iya, yang benar adalah jangan ada desis pada seperti contoh jadi huruf to. Dalam kajian bahasa Arab, sekali lagi, dalam kajian bahasa Arab, bukan kajian tajwid yang diterima dari ulama tajwid. Dalam kajian bahasa Arab, ada yang mengatakan sedikit desis. Sekali lagi Ibu tulis, dalam kajian bahasa Arab, hasil penelitian menggunakan teknologi baru.
dia mengatakan ada sedikit desis. Maka ulama tajwid menjawab, kalaupun ada, sekali lagi, kalaupun ada, itu sangat minim. Sangat minim. Artinya apa? Secara pasti tidak boleh berdesis. A'udzu billahi minasyaitan. Jangan. A'udzu billahi minasyaitan. Jangan. Begitu Ibu. Baik, Pak Kiai boleh lanjut lagi Pak Kiai. Silakan. Apa? Untuk huruf shin Pak Kiai, Ya. huruf shin itu kan dari tengah lidah menempel dengan langit-langit. Tetapi ketika mengucapkan huruf shin, ada yang bibirnya itu turut bergerak. Padahal shin itu kan bukan huruf bibir. Ini bagaimana Pak Kiai? Iya, soalnya bibirnya kayak bumper Mercy itu. Kalau bibirnya normal ya tidak ikut bergerak. Yang namanya, walaupun pada prinsipnya setiap huruf yang dikeluarkan dari makhrajnya, semua organ itu ikut serta. Ingat itu. Semua huruf saat dibaca ada organ yang paling esensial. Ada organ yang dari situ saja dikeluarkan. Iya, begitu. Jadi shin itu tengah lidah. Ya, juga perlu diketahui saat bertasydid agak dikeraskan desisnya. Saat dia sukun, keraskan sedikit. Saat dia berbaris biasa, keluarkan dari makhraj secara wajar. Itu ada tiga. Sekali lagi. Kalau shin itu bertasydid, keraskan desisnya. Iya. Kalau dia berbaris sukun, juga keraskan desisnya secara proporsional. Tadi yang paling keras saat bertasydid. Kedua saat dia sukun. Keraskan juga. Nah, yang saat berbaris itu seperti biasa. Iya. Begitu Ibu. Baik Pak Kiai. Ya. Sebenarnya mau tanya lagi, tapi sepertinya materinya pekan depan Pak Kiai. Boleh. Iya. Iya, insya Allah minggu depan boleh. Iya. Ada lagi yang lain. Iya, yang lain ada. Ada. Kalau tidak ada, silahkan buka kitab suci Al-Quran. Mulai dari ayat berapa? Koordinatornya yang paling tahu ayat berapa? Ayat 58 Pak Kiai. Iya. Buka surat Al-Baqarah 58. Silahkan, siapa yang ditunjuk baca pertama? Bu Niken. Ya, silakan. Siap, Bu Sri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum.
wa sanazidul muhsinin. Satu ayat lagi. Fabaddal الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم Ulangi. ulang فبدل الذين Iya, betul. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Iya, Ibu. Saya hanya akan tanya terkait ibtidah. Kan setiap menghentikan bacaan namanya waqaf. Setiap mulai lagi namanya ibtidah. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Tadi Ibu mulai dari 'alal ladzina zalamu. Iya. Kenapa Iya. tidak dari fa'anzalna? Ini juga termasuk huruf ala. Bisa dari situ Pak Kiai. Oke. Ingat bahwa kalimat itu yang disebut jumlah. Jumlah ada 3. Pertama, jumlah fi'liyah. Kedua, jumlah ismiyah. Ketiga, syabih bil jumlah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalau ada di ayat itu fi'il, fa'il, maf'ul, mulai dari fi'il. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Maka mulai dari fa'anzalna. Oke. Yang kedua, jumlah ismiyah. Mulai dari mubtada. Jangan dari khobarnya. Kalau itu jumlah ismiyah. Atau mungkin inna dan saudara-saudaranya. Inna, anna, lakinna. Atau cari huruf ataf. Mungkin waw, mungkin fa, mungkin thumma, dan huruf-huruf ataf lainnya. Itu namanya jumlah ismiyah. Yang ketiga, syabih bil jumlah. Berupa huruf jar. Tetapi huruf jar itu menjadi khobar muqaddam. Contoh, minhu ayatun. Bukan huruf jar seperti 'alal ladzina zalamu. Oke. Mulai dari huruf jar itu sebagai khobar muqaddam, lebih dahulu dari mubtada. Ya contoh tadi, minhu ayatun. Nah, mulai dari minhu. Oke, begitu Ibu ya. Ya. Syukran Pak Kiai. Tapi tadi Iya. berarti kalau bisa dari fa. Berarti kalau Iya. dari ala tadi kurang tepat ya Pak Kiai? Ya, kurang tepat. Mulai dari fa'anzalna. Itu kan fi'il fa'il itu. Iya, begitu Ibu ya. Syukran Pak. Iya. Ya, syukran Pak Kiai. Baik. Sekarang silahkan berikutnya. Bu Nurmala. Silahkan. Iya, Bu Nurmala. Iya Bu Sri. Ayat 60.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Oke, Ibu. Sekarang uraikan tajwidnya. Wa idhistasqa Musa liqaumih. Uraikan. Wa idhistasqa, ko-nya mat tabi'i. Sebelum ko ada. Wa idhistasqa. Zal baris bawah. Oh, Takhallus. oh takhallus bil Iya, kasfi. iya, betul. Asalnya baris Istasqa. sukun. Iya, iya. Asalnya Iya, Ustaz. diikuti oleh sin sukun. Sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca. Iya, Ustaz. Konsonan ketemu konsonan nggak bisa dibaca, maka takhallus, lakukan cara mengatasinya. Dalam hal ini dikasih baris bawah. Wa idhis tasqa. Ko tadi betul, mat tabi'i terus. Musa, mu mat tabi'i, sa mat tabi'i. Liqau harfulin, mihi, hinya mat silah kosiro. Fakul nadrib, ini juga takhallus bil harfi, bihasfi. Iya. Betul. Rib bi asaka. Ada, sebelum takhallus ada. Apa? Fakulna. Lamat sawakin. Ya Ustaz. Apa hukumnya? Dia lam fi'il. Iya benar. Bagaimana menguraikannya ke murid? Izhar lam fi'il madi. Izhar lam fi'il madi. Oke, itu kan fi'il madi itu. Iya. Nanya itu domir ana ya Ustaz ya. Kenapa? Nanya domir ana ya Ustaz ya. Domir nahnu, bukan ya, ana. Domir nahnu. Iya. Terus aso. Dribi aso ini bisa dikatakan itu kan mutamasilain. Betul. Aso sonya mat tabi'i, kal hajar kal izhar komari. Betul. Hajar. Roknya tafhim. Betul. Iya, dalami Ibu. Ya, ajarin keturunan, ajarin murid-murid. Oke, selanjutnya siapa? Ibu Kholilah. Oh, saya ya? Iya. Nggak ada daftarnya soalnya. Banyak yang nggak hadir, Bu. Oh, gitu. Sekarang apa ya? Ayat 61. Ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak
Wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wadribat alaihi waduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ulangi dari zalika bima. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Uraikan dari zalika. Tajwid. Jamat tabi'i bima mat tabi'i asawwa apa namanya mutamasilain. Iya. Sebentar Ibu. Ya. Enggak boleh ada dengung. Zalika bima asawwa. Tapi Ibu ulangi 2 kali asawwa. Oke. Oh iya. Iya, baru didengung kalau non sukun atau tanwin diikuti wawu. Ulangi baca sekali lagi Ibu. Zalika bima asawwa kanu ya'tadun. Ulang sekali lagi. Zalika bima asawwa kanu ya'tadun. Asawwa kan wa kanu. Zalika bima asawwa wa kanu ya'tadun. Ulangi sekali lagi. Zalika bima asawwa kanu ya'tadun. Oke. Asawwa ya'tadun. Iya, betul itu. Jadi tidak boleh dibaca dengan ada dengung. Kenapa? Karena bukan non sukun atau tanwin yang diikuti wawu. Tapi ini huruf lin. Asau matlin maka sekali lagi bukan matlin, huruf lin. Harfulin ya? Iya betul, harfulin. Diikuti oleh huruf wawu, maka tadi betul idgham mutamathilain atau idgham mislain. Oke, terus kanu ka. Ka matabi'i nu kata matabi'i ya tadun mat arid li sukun. Dan izhar mutlak. Oke, itu dia. Syukron Pak Kiai. Iya, Ibu, Masya Allah. Pendeknya terapkan tajwidnya seperti cara baca tadi. Siapa berikut? Bu Deni. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Iya, Ibu, uraikan innalladzina amanu. Inna gunnah musyaddadah, Non musyaddadah tajibul gunnah. nun musyaddadah tajibul gunnah. Betul. Yang dibaca dengan gunnah itu saat bertasydid cuma 2 huruf. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Oke, terus nalladzina. Alladzina idgham syamsi, Betul, zina matabi'in, benar, a mad badal, betul, amanu nu mad tabi'in, betul. allazi idgham syamsi, Oke, Ibu. Oke, ulang sekali lagi baca. Innalladzina. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Oke. Jadi amanu, amat badal. Nuwa itu namanya mat tamkin. Oh, matamkin ya Pak. Cirinya wau sukun mat tobi'i diikuti wau. Iya, Seperti di sini. Tamkin artinya diperkuat bunyinya. Kalau tidak, rada-rada idgham seperti Ibu baca pertama tadi. Innalladzina amanu walladzina. Jangan innalladzina amanu wal rada idgham itu. Oh iya Pak, ya. Ciri kedua matamkin itu iya sukun huruf mat diikuti iya. Alladzi yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu, diperkuat matnya. Seperti di sini nu diperkuat. Alladzi yu, zi-nya diperkuat. Kalau tidak nanti akan terbaca idgham. Itu sebabnya disebut mat tamkin. Bunyi mat diperkuat. Jangan rada-rada lemas. Jadi menjadi idgham. Salah satu ciri ketiga saat ya bertasydid diikuti ya sukun. Huyitum, diperkuat bunyi ya itu. Huyitum. Jangan huyitum. Enggak jelas itu cara bacanya. Oke, Ibu. Seperti itu. Iya, Ibu ya. Iya, Pak. Baik. Silahkan siapa berikutnya? Pak Fadil. Silahkan Pak Fadil. Pak Fadil masih ada ya? Sepertinya Pak Fadil terlempar keluar, Bunda. Oh iya, nggak ada ya. Tadi ada sih. Iya. Terlempar keluar, kata Ibu. Siapa yang lemparnya? Sinyal Pak Kiai. Iya, Ibu. Siapa berikutnya? Baik, Bu Aan. Silakan.
Bu Aan masih ada nih. Dibuka. Ya, Ya, Bu. lanjut Bu. Ayat berapa ya? Ayat Ayat 63. 62. Oh iya 63. 63. Oh, innallazina Pak Ustadz. Oh, bukan. Wa Wa idh idza akhadna. wa id akhad. Ya waiz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Satu ayat lagi. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum. Ulang lagi. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum. Panjang. Falawla fadlullah. Ya, Pak Kiai lupa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Masya Allah, bagus bacaannya. Uraikan falaula fadlullah. Falaula, launya harfulin, la-nya matobi'i, fadlullah, Allahu lafzun jalalah, idgham samsi, tafkhim. Betul. Alaikum, alai, harfulin, wa rahmatuhu, hu-nya madilah qasirah. Sebelum itu ada. Alaikum. Oh, alaikum wa rahmatuhu, izhar safawi Pak Kiai. Betul. Lakum. Ro. Oh, ro-nya tafhim. Betul. Hu. Rahmatuhu, hu-nya mad sila qasirah. Lakuntum, nun sukun bertemu ta itu idgham Ikhfa. Ikhfa Pak Kiai lupa. Arti ikhfa apa? Samar. Oke, apa yang samar? Huruf apa? Bertemu ta. Bunyi nun, an. Sukun. Ya. Iya, an. Itu samar. Ya, kalau jelas an itu namanya izhar. Lanjut. Ya. Tummi. Mim sukun bertemu mim idgham mutamatsilain. Betul. Minal izhar qamari. Sebelum izhar qamari. Oh, takholus bitahrik. Benar. Seharusnya minnya itu sukun ya Pak Kiai karena dikasih. Benar. Karena diikuti al. Jadi diberi harokat ya Pak Kiai. Harokat baris atas, nggak boleh baris bawah. Iya, minal khosirin. Itu takholus bitahrik. Iya. Kho-nya mat tabi'i, khosirin
mad arid li sukun, izhar mutlak. Oke. Ada pertanyaan satu. Ya Pak Kiai. Falaula fadlullah, huruf dad keluar dari mana huruf dad itu? Dari tengah tenggorokan. Langit apa kiri samping kiri lidah bertemu dengan geraham sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya, Ibu keluarkan tadi dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri, Om. Oke, Kiri, begitu. saya sebelah kanan malah nggak bisa. Oh. Iya, oke, baik. Ya. Dalami Ibu, ajarin murid-muridnya. Alhamdulillah. Siapa berikutnya? Ibu Ade. Baik, Bu Sri, makasih. Ayat berapa lupa ya? 65. 65. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Satu ayat lagi. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Oke, bagus sekali. Uraikan walaqad alimtumul ladzina. Walaqad qalqalah sugro tumul ladzi idgham samsi allazi sebelumnya ada sebelumnya. Oh, alim tumul ya. Apa? Atau tadi itu apa ya? Hasbi apa namanya? Tahalus bil hasbi. Tahalus bitahrik. Betul. Dengan bitahrik artinya apa? Memberi baris. Memberi baris. Memberi harokat. Pakai harokat apa? Harokat domah. Oke. Sebelum takhallus ada hukum Ibu belum sebut. Oh, alim ya. Alim mimati ketemu ta izhar sapawi. Betul. Lanjut. Allazi matabi'i dau harfun lin minkum ipa hakiki kum izhar sapawi bis sabati idgham samsi sabati qalqalah sugro fakulna lam apa namanya? Izhar ya. Izhar lam fi'il madi. Izhar lam fi'il madi. Iya. Nah. Ya. Na matabi'i lahum izhar sapawi ku matabi'i nu matabi'i kirodat ro. Oh ya, ro dibaca tafhim. Datan ketemu ta, tanwin ketemu kho, izhar halqi, kho matabi'i, siin, mad arid lisukun, dan izhar mutlak. Masya Allah. Iya, ajarin murid-murid. Oke. Iya, silahkan yang lain. Saya coba Pak Kiai.
Silahkan Ibu Koordinator. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Terus. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Oke, Ibu. Jawab pertanyaan saya. Dari cara baca Ibu tadi, berapa banyak mad far'i? Mad far'i. Ya mad far'i. Berapa banyak? Sebut. Mad far'i Ya. nggak ada Pak Kiai. Yang jais itu loh. 1 lil muttaqin. 2 liqaumihi Iya. innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. 3 qalu atattakhidhuna huzwa. 4 minal jahilin. Berapa banyaknya? 5. Ada 5. Pertama di mana? Pertama di mana? Jais. Mana Pertama dia di yang pertama? lil muttaqin. Apa itu? Mad arid li sukun. Kedua. Liqaumihi. Apa itu? Mad jais. Terus. Mad silah. Yaitu hukmik. Sila toilah. Sila pasir. Sila toilah. Iya, mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Ya. Terus Selanjutnya. qalu. Apa? Mad wajib. Sekali lagi pikirkan apa Qalu itu? mad jais. Yang benar mana? Mad wajib atau mad jais? Mad jais. Oke. Benar, mad jais. Selanjutnya di mana? Jahilin. Minal jahilin. Apa itu? Mad arid li sukun. Tadi katanya nggak ada mad far'i. Ngeblank Pak Kiai. Blank itu sekali-sekali. Oke, sekarang Ibu sebut mad far'i itu apa? 1. Mad far'i Sekarang jangan blank. Ya. Pertama mad wajib mad mutasil. lazim. Pertama. Kedua. Pertama mad lazim. Mad wajib mutasil. Betul. Mad badal. Jangan. Terakhir. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Komposisi mad far'i. Ulang nomor 1. Nomor 1. Apa tadi? Mad lazim. Nomor 1 mad lazim. Nomor 2 mad wajib. Iya. Nomor 2 mad wajib. Ya. Nomor 3 mad arid. Nomor 4 mad jais. Nomor 5 mad badal. Nomor 5 mad badal. Apa tadi tuh? Mad badal. Mad badal.
Wah, Oke. masih pembaruan pikirannya nih. Iya. Ya, mudah-mudahan enggak lagi beleng. Mudah-mudahan tadi aja. Kadang-kadang grogi Pak Amin, amin, Kiai. amin, ya Allah, amin. Iya, ya. Oke. Siapa berikutnya? Kecuali kalau udah selesai teman-teman ya kita tutup. Siapa lagi? Bu Asmaroh. Bu Asmaroh masih Silakan. ada ya? Ya, masih ada. Silakan. Berapa ya tadi ya? Mana Bu? Sampai berapa ya? 68. 68 sekarang, Bu. 68. Qalu ulana ya? Iya, qalu. Iya. Qalu du'una. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ulang Ibu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Satu ayat lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Oke, jawab pertanyaan saya. Ayat kedua. Berapa banyak kata yang harus dibaca dengan ada dengung? Sebut. Mulai dari kata mana? Yubayyin lana. Apa dengungnya di situ? Nggak ada. Innahu. Ada. Pertama innahu. Kedua. Innaha. Iya, innaha. Innaha. Kedua. Ketiga. Baqaratun safra. Baqaratun safra. Keempat. Tasurun nazirin. Oke. Berapa panjang dengungnya pada 4 tempat itu? 2 harokat. Oke. 2 harokat. Apakah orang yang baca itu sedang happy? 2 harokat. Sedang stres? 2 harokat juga. Sehingga cara baca Al-Quran akan memberikan kebaikan kepada pembacanya. Oke. Ibu koordinator, kalau sudah nggak ada lagi kita cukupkan. Masih ada? Mau tanya Pak Kiai. Silakan Ibu Ade. Ini Pak Kiai ada teman ibu-ibu yang mau belajar ngaji tapi belum bisa sama sekali. Bagaimana cara apa yang pertama kali kita ajarkan? Oke. Pertama kali yang Ibu ajarkan, perkenalkan dulu kepada murid itu huruf-huruf. Itu perkenalkan dulu. Setelah itu suruh baca, apakah salah dia baca, namanya orang baru belajar. Yang penting dia baca, punya semangat belajar. Dia baca. Pertemuan berikutnya begitu juga. Kalau sudah menurut Ibu, dia sudah lancar membaca kata, baru beritahu. Ini hukum bacaannya, tajwidnya, izhar namanya. Ini
mad namanya. Jadi secara bertahap, Ibu ya. Oh, iya, oke. Iya, seperti Ka- itu. Kalau pakai buku Iqra itu bagus, Oh baik iya, juga. betul. Iya, pakai buku Iqra dulu. Oh, iya. Baru nanti baca Al-Quran. Iya, begitu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Yo. Ada lagi. Sepertinya Pak Kiai, cukup Pak Kiai. Ya, Oh, ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bu Yati. silakan. ini kepala bikr ro-nya itu saya pernah dengar harus jelas ro gitu Pak Kiai. Tapi kan bagaimana cara pengucapan yang betulnya gitu Pak Kiai? Sekali lagi suara Ibu terputus-putus. Wala pikr tadi, wala pikrun. Oke. Iya, pendeknya setiap waqaf huruf terakhir itu harus dibaca sukun. Wala bikr, tetap wala bikr. Oke, begitu Ibu ya, rumusnya setiap waqaf maka huruf terakhir itu harus dibaca sukun. Oke, begitu. Jelas atau samar Pak Kiai? Kenapa? Roknya. Roknya jelas atau samar Pak Kiai? Iya, wala bikr ada terdengar wala bikr. Oke, begitu. Syukuran Pak Kiai. Yo. Mau nyambung Ada. yang barusan, Pak Kiai boleh Pak Kiai mau nyambung yang wakaf barusan. Silahkan. Misalnya itu yang tadi, kalau tadi kan apa namanya yang sukunnya ro. Misalnya kalau yang sukunnya itu qalqalah, apa harus dipantulkan juga atau seperti tadi? Ya, harus. Lam yalid. Bukan Pak Ustaz. Misalnya ini Bilqis to itu. Oh ya, Bilqis to. Dibaca. Oh, dibaca. Harus sesuai sifat huruf seperti tadi. Wala bikr. Ro itu kan takrir, bergetar dia. Wala bikr. Oh, iya. Iya, sesuai sifat dan makhraj. Oh, jadi Di kalau mana saja. iya, kita soalnya guru ada pernah ada guru yang ngajarin ya kis doang, bukan kis tok, kis doang gitu. Itu salah yang ngajar itu. Jadi harus bilqis tetap qalqalah. Iya. Ya. Makasih Pak Kiai. Pak Kiai. Iya. Apa? Fathah itu. Apa? Fathah. Oh iya, tetap haknya fathah. Iya, tetap haknya dibaca sukun bersama sifatnya antara lain desis. Fathah. Iya, seperti itu. Sekali lagi rumus, siapapun yang baca Quran, dia waqaf di suatu kata karena sebab tertentu. Mungkin karena napas pendek, mungkin karena ada tanda waqaf, maka kata itu huruf terakhirnya harus dibaca sukun dengan tetap makhraj dan sifat. Itu sudah rumus itu. Waqaf pada kata huruf terakhir harus dibaca sukun dengan tetap makhraj dan sifatnya. Oke, begitu. Ada lagi? Pengucapannya harus jelas ya Pak Kiai? Oh ya, harus jelas.
Nanti kalau tidak jelas, itu bisa berubah makna itu. Iya. Jadi harus jelas huruf itu. Ada lagi. Izin Pak Kiai. Pak Kiai. Kalau misalnya mim ba'at, ada yang bilang mim ba'at apa mim ba'da. Oke, jadi begini. Mim ba'du umpama waktu waqaf tetap qalqalah. Mim ba'd. Tetap qalqalah. Tetap. Jadi salah kalau mim ba'at gitu ya. Oh, salah. Itu salah cara baca itu. Kenapa dia tidak qalqalahkan? Itu kan huruf yang harus dibaca berpantul. Qalqalah. Alhamdulillah, syukur. Iya, Ibu. Iya. Iya, Pak Kiai izin bertanya. Silahkan, Ibu. Saya pernah dengar istilah, cuma saya kurang paham ini Pak Kiai. Ada pernah dengar istilah ikhfa bimakna jadid. Itu pernah ada hubungannya dengan wakaf, tapi saya kurang paham. Itu maksudnya gimana ya Pak Kiai? Sekali lagi. Saya pernah dengar istilah ikhfa bimakna jadid dalam kisaran tentang wakaf sepertinya. Cuma saya belum paham benar ini maksudnya Pak Kiai. Nah, contohnya apa? Cuma itu dia, saya belum jelas tentang ikhfa bimakna jadid. Kurang paham saya Pak Kiai. Ya. Jadi begini. Ikhfa dibaca samar. Bimakna jadid, dalam arti baru. Itu arti daripada kalimat ikhfa bimakna jadid. Boleh jadi orang wakaf pada huruf di mana huruf itu nun umpama atau tanwin, maka saat wakaf pada kata bersangkutan harus dibaca tergantung huruf apa yang mengikutinya. Apakah huruf 15 huruf? Apakah 6 huruf? Orang itu harus wakaf sesuai bentuk huruf itu bimakna jadid, dalam arti yang baru. Dia kalau dibaca wasol harus ikhfa. Kalau dia dibaca waqaf tidak boleh dibaca dengan ikhfa. Maka harus nun itu sukun, tanwin itu harus dibaca tergantung. Kalau tanwin itu baris dhammah ya harus sukun. Kalau tanwin itu baris atas ya harus dibaca dengan mat iwab dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Ibu. Oh, jadi ada hubungannya dengan huruf-huruf ikhfa tadi mungkin ya Pak Kiai. Oh iya. Begitu. Oh, baik. Jazakallah khair Pak Kiai. Iya, baik. Ada lagi? Masih ada yang bertanya? Oke, kalau mungkin sudah cukup, Pak Kiai. Iya, kalau sudah tidak ada, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita sehat, afiat. Amin. Wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak Kiai. Pak Kiai.